Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Azazil. Begini, manusia itu di zaman diciptakan oleh Allah. Ada kisah bersama iblis. Ibnu Katsir dan penafsir lainnya menulis bahwa Azazil, nama asli iblis, adalah seorang malaikat yang rupawan, dengan memiliki 4 sayap. Bahkan menjadi Sayyidul Malaikat sebagai pemimpin malaikat Karubiyin dan juga mendapat tugas sebagai Khozin al-Jannah, bendaharawan sorga, selama beberapa puluh ribu tahun sebelum membangkang kepada Allah. Hadis riwayat Ibnu Abbas dari Muhammad bin Ishaq, dari Kholat, dari Ibnu Atho, dari Tawus, dan dari beberapa hadis yang lain. Namun kalau dihadapkan pada ayat, La yasunaullaha ma amarohum wa yafaluna ma yu'marun, dan para malaikat itu tidak akan mendurhakai Allah dan mereka akan selalu melaksanakan apa yang diperintahkan. At-Tahrim 6. Maka Azazil ini mungkin hanya hidup dekat dengan para malaikat, tapi ia sendiri bukan malaikat. Namun level ibadahnya setara dengan malaikat, seperti Jibril, Israel, Israfil, Mikail, dan lain-lain. Dan ini sesuai dengan pernyataan iblis sendiri, Kholaqtani min nar, sama dengan engkau ciptakan aku dari api. Sedangkan kita tahu para malaikat itu diciptakan dari nur, bukan dari api. Dalam ayat lain disebutkan, Kana minal jin, iblis itu bagian dari bangsa jin, Al-Kahfi 51. Demikian juga mereka berkeluarga dan punya anak turun-temurun seperti Ifrit, Naml 39. Sebagaimana disampaikan oleh Imam Mujahid dan Qatadah, Innahum yatawwaladuna kama yatawwaladu banu Adam, tidak sebagaimana malaikat yang tidak beranak tidak beristri. Al-Qasin, Al-Baghawi 3-1-212-216, Surat Al-Kahfi 50. Namanya berubah menjadi iblis ketika Allah menciptakan Adam AS sebagai calon khalifah di bumi, dan memerintahkan seluruh malaikat untuk sujud hormat, bukan sujud menyembah, kepada Adam yang telah diberikan beberapa kelebihan ilmu. Maka seluruh malaikat pun bersujud, menghormat Adam, kecuali Ijazil, karena dipengaruhi oleh karakter aslinya, yakni, dengki, hasad, dan sombong, takanur. Dia menolak karena Adam hanyalah makhluk yang diciptakan dari tanah, sedang dia diciptakan dari api. Aba wastakbaro wa kana minal kafirin, sama dengan dia menolak dan menyombongkan diri, maka dia termasuk ke dalam kelompok mereka-mereka yang kafir. Al-Baqarah 34. Maka sejak pembangkangan dan kesombongannya itu runtuhlah kemuliaan dan ketinggian namanya. Ibrani, Azza sama dengan Izzah sama dengan mulia, El sama dengan Eli sama dengan Allah sama dengan lebih besar dari Azazil sama dengan makhluk yang dimuliakan Allah. Rupanya pun berubah buruk menakutkan dan sebutan panggilannya diganti oleh Allah menjadi iblis laknatullah, dari kalimat yang artinya adalah terputus dari rahmat Allah. Maka siapapun, bahkan termasuk makhluk yang pada awalnya mulia seperti Ijazil yang amaliyahnya setara atau bahkan mengungguli amaliyah para malaikat, ketika dia melakukan dua hal tersebut di atas, yakni, 1. Aba, membangkang, dan pembangkangannya 2 dilakukan istakbaro karena kesombongan hatinya, maka akan jatuhlah ia pada kekafiran. Iblis, bapak segala setan, hidup sampai akhir zaman. Karena pembangkangannya, maka Allah pun melaknatinya dan mengancam siapapun yang ikut membangkang bersama dia dengan firman-Nya, sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan segala orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka semuanya. Syot 85. Karena ia menganggap kemuliaannya runtuh gara-gara Adam, ia pun mendendam dan bersumpah akan menggoda dan merayu Adam dan seluruh keturunannya, kecuali mereka-mereka yang hatinya bersih dan ikhlas. Syot 83. Maka segala godaan dan rayuan tak akan mempan menghadapi orang-orang yang hati dan jiwanya bersih. Untuk melampiaskan dendamnya, ia memohon kepada Allah agar kematiannya ditunda sampai hari kiamat. Ia pun memohon, ya Tuhanku, kalau begitu, maka beri tangguhlah kepadaku sampai hari manusia dibangkitkan. Al-Hijr 36, Sot 79.
Allah mengabulkan permintaan iblis tersebut dengan firman-Nya, "Sesungguhnya kamu termasuk golongan yang ditangguhkan ajalnya, sampai waktu yang telah dimaklumi, yakni hari kiamat." QS, Sot 80-81. Demikianlah, iblis dan segala zuriatnya tak akan mati dan terus beranak pinak sampai hari kiamat tiba, dan terus-menerus tanpa kenal lelah akan menggoda dan merayu zuriat Adam. Jangan mengira kalau iblis itu ciptaan Allah yang buruk. Dahulu kala, ribuan tahun jauh sebelum manusia diciptakan, setelah Lauhul Mahfuz, bumi, langit, surga, neraka diciptakan, saat dimana malaikat dan iblis hidup berdampingan dalam damai. Saat itu iblis adalah bagian dari malaikat. Wajahnya sangat tampan, sayapnya hitam berkilau, perangainya sangat baik, cerdas, rajin, sopan, juga sangat taat kepada Allah. Selalu beribadah dengan penuh keikhlasan. Karena ketaatannya, iblis pun menjadi makhluk kesayangan Allah saat itu. Tak hanya Allah saja, para malaikat di bumi, langit, dan arsy pun sangat menyayangi dan menghormatinya. Iblis sangat pandai. Dengan kepandaiannya itu tidak membuat dirinya sombong, dan dia tetap rajin belajar di perpustakaan langit. Semua malaikat tahu bahwa tak sembarang malaikat yang diizinkan untuk ikut membaca kitab Lauhul Mahfuz. Iblis pernah memiliki izin khusus tersebut. Dalam sebuah kitab disebutkan, karena berbagai keistimewaannya, Allah dan para malaikat memberinya laqab, julukan, panggilan kehormatan, sampai 7 nama, yaitu Al-Abid, Az-Zahid, Al-Arif Billah, Al-Wali, At-Takin, Al-Khodim, Al-Wirai, Ikhlas. Malaikat di langit pertama lebih suka memanggilnya dengan nama Al-Abid, yang berarti hamba Allah. Meskipun semua makhluk pada dasarnya adalah abid, hamba Allah, tapi saat itu hanya iblis yang menyandang gelar Al-Abid, hamba kepercayaan Allah yang paling taat. Malaikat di langit kedua memanggilnya dengan sebutan Al-Zahid, makhluk yang paling zuhud. Waktu telah membuktikan, selama 80.000 tahun sejak penciptaannya, iblis bersama para malaikat terus-menerus tawaf di Baitul Makmur, Ka'bah yang ada di langit. Setelah itu, selama 40.000 tahun lamanya iblis menjabat menjadi pemimpin malaikat di surga. Kemudian iblis mengundurkan diri dari jabatannya dan menjadi penasehat selama 20.000 tahun. Iblis juga pernah beribadah bersama para malaikat arsy selama 100.000 tahun. Padahal kita tahu bahwa hanya malaikat tingkat tinggi saja yang bisa naik ke arsy Allah. Tak hanya itu, iblis juga pernah beribadah dan berkumpul bersama malaikat karobiyin dan malaikat rohaniyin masing-masing selama 100.000 tahun. Hal itu tidak menyebabkan iblis menjadi sombong. Hatinya benar-benar tulus dan ikhlas beribadah kepada Allah. Malaikat langit ketiga sepakat memanggilnya Al-Arif Billah, karena kedekatannya dengan Allah. Malaikat langit keempat memanggilnya Al-Wali, kekasih Allah. Bila Allah memanggil, "Ya Wali, wahai kekasihku," tak ada satupun makhluk yang berani menjawab kecuali iblis. Karena mereka tahu hanya iblislah yang dimaksud. Saat itu, tak ada satupun makhluk yang lebih dekat posisinya dengan Allah kecuali iblis. Ketakwaannya pada Allah yang luar biasa membuatnya mendapat gelar At-Takin, sang ahli taat. Karena tak ada satupun perintah Allah yang tidak dilaksanakannya, tak ada satupun dosa yang pernah dilakukannya, tak ada satupun hal yang dilakukannya kecuali dengan izin Allah. Sehingga malaikat langit ke-6 memanggilnya dengan sebutan Al-Khodim, sang pelayan kepercayaan Allah. Malaikat langit ke-7 pun tak mau kalah dan memanggil iblis dengan sebutan Al-Wirai, makhluk yang paling wirai. Begitu setia dan percayanya iblis kepada Allah, tak ada apapun yang dapat membuatnya mengkhianati Allah. Tak ada yang dia sembah selain Allah, tak ada yang dapat menggantikan posisi Allah di hatinya. Hingga saat diciptakannya Adam, semua malaikat protes kepada Allah, "Wahai Tuhanku, mengapa engkau ciptakan makhluk yang hanya akan mengakibatkan pertumpahan darah di bumi?" Iblis dengan kearifan dan ketaatannya hanya diam. Allah menjawab, "Aku lebih tahu,
dan engkau tak tahu. Para malaikat pun akhirnya kesalahannya dan minta maaf. Menyadari Allah menciptakan Adam dari tanah dan meniupkan ruhnya agar tanah itu hidup. Kemudian Allah memerintahkan kepada para malaikatnya untuk bersujud kepada Adam, bukan sujud untuk menyembah tetapi sujud penghormatan. Para malaikat pun patuh dan sujud kepada Adam. Hanya satu malaikat yang enggan sujud kepada Adam, yaitu iblis. Malaikat bersayap hitam itu tetap berdiri tegak, hatinya galau. Dengan ketaatan dan kesetiaannya, dia ingin tetap menjaga hatinya bahwa tak ada Tuhan selain Allah, tak ada sesuatu yang pantas disembah kecuali Allah, tak ada apapun yang pantas dihormati selain Allah, karena pada dasarnya semua itu adalah ciptaan Allah. Jika dia harus mengakui kebesaran Allah karena menciptakan makhluk sehebat Adam, maka Allah lah yang patut untuk disembah, bukan Adam. Hatinya ingin memberontak, "Wahai kekasihku, Tuanku, begitu teganya dirimu menyuruhku untuk menyembah kepada sesama makhluk." Melihat hal itu, Allah pun bertanya kepada iblis, "Mengapa engkau tidak sujud? Wahai iblis, bukankah biasanya engkau adalah makhlukku yang paling taat? Tak biasanya kau mengabaikan perintahku. Apa gerangan yang membuatmu diam?" Dengan penuh kerendahan hati dan sikap hormat, iblis pun menjawab, "Engkau ciptakan aku dari api dan Adam dari tanah. Maksudnya, kita kan sama-sama makhlukmu ya Allah, maafkan aku ya Allah, di hatiku tak ada yang pantas disembah selain engkau ya Allah. Bagaimana bisa Allah lebih memuliakan Adam yang baru saja dibuat dari kami yang telah lama taat? Secara pribadi, mana ada si kantor, mantan presiden yang mau melayankan diri kepada seorang bocah wingi sore? Wajar bila iblis gak mau sujud kepada Adam." Iblis dalam hatinya bertanya, "Ya Allah, salahkah bila aku cemburu pada Adam karena engkau lebih menyayangi Adam?" Padahal iblis tahu bahwa manusia bukanlah makhluk yang kuat, manusia adalah makhluk yang sangat lemah di mata iblis. Iblis pun merasa bahwa makhluk selemah Adam tak pantas untuk dihormati atau mendapat kehormatan seperti itu. Tak salah iblis menjawab demikian, karena kedekatannya dengan Allah. Sementara para malaikat hanya bisa terdiam, terkejut menyaksikan hal itu. Baru kali ini iblis yang begitu taat berani menentang Allah. Ya, walau tidak sepenuhnya menentang sih, hanya satu perintah saja, namun, agaknya hal itu cukup membuat murka Allah. Dengan bijaksana, Allah pun memerintahkan iblis untuk kembali ke asalnya yaitu neraka, mencabut semua kehormatan dan hak prerogatif iblis. Melihat hal itu, para malaikat serempak memohonkan ampun untuk iblis. Namun, iblis dengan lapang dada dan sabar tetap menerima keputusan Allah. Rasa penasarannya kepada manusia membuatnya berani untuk memohon izin kepada Allah untuk menggoda manusia, karena semua yang dilakukannya selalu dengan izin pada Allah. "Wahai Adam, mari kita buktikan. Benarkah engkau memang layak untuk kuhormati? Benarkah engkau memang pantas untuk diistimewakan oleh Allah?" Allah pun mengerti akan rasa penasaran iblis dan mengizinkan iblis untuk menguji Adam beserta keturunannya. Karena iblis tahu bahwa Allah memiliki sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim, iblis juga tahu bahwa Allah Maha Adil. Hanya Allah yang mengetahui segala kebenaran. Dan iblis tetap mempertahankan kebenaran yang dia yakini. Untung iblis itu hanya menggoda iman, bukan minta izin pada Allah untuk menyerang dan menaklukkan manusia dengan serangan nyata. Kalau saja waktu itu iblis meminta Allah untuk diberi izin menyerang manusia, maka manusia akan kalah melawan iblis. Karena iblis itu hanya meminta izin menggoda, menguji dengan ujian. Lantas karena hanya menguji dan menggoda, iblis lalu tak berdaya apa-apa, dan mengapa-apakan manusia. Dia akhirnya tak bisa berbuat banyak, hanya bisa menggoda saja, dan merancang aneka godaan. Tentu saja iblis yang cerdas tak begitu saja menyerah. Dia lalu menggoda manusia untuk mengganggu manusia yang lain, meniupkan rasa iri dan dengki. Menggoda jin juga yang lebih punya daya pada manusia untuk bisa digodanya untuk menggoda manusia dengan merasukinya. Dan iblis memberi hadiah keilmuan kepada jin atau manusia yang mau bersekutu dengannya. Dari situlah timbul masalah.
penyakit atau apa juga yang menimpa manusia sebenarnya kalau ditelusuri itu adalah ulah iblis. Dan Allah memberi izin pada iblis untuk melakukan itu. Semoga bermanfaat. Sang Kiai.